Perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain melalui komunikasi. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Sekarang, teknologi komunikasi makin berkembang. Kini, kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan belajar tematik tema 7 subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Iqbal akan kasih tahu kalian dulu hal-hal apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang ide pokok teks bacaan. Lalu, kita akan belajar tentang unsur rupa karya dekoratif. Dan selanjutnya, kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu tentang ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita menuju ke contohnya. Ini merupakan contoh paragraf dengan ide pokok berada di awal paragraf. Mari kita baca bersama-sama. Tiap hari selalu terjadi kemacetan di Jakarta. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama, jumlah armada yang banyak tidak seimbang dengan luas jalan. Kedua, kedisiplinan pengendara kendaraan sangat minim. Ketiga, banyak tempat yang memunculkan gangguan lalu lintas, misalnya pasar, rel kereta api, pedagang kaki lima, halte yang tidak difungsikan, banjir, dan sebagainya. Keempat, kurang tegasnya petugas yang berwenang dalam mengatur lalu lintas serta menindak para pelanggar lalu lintas. Bisa kita lihat bersama, inti atau ide pokok dalam paragraf tersebut adalah kalimat setiap hari selalu terjadi kemacetan di Jakarta. Jadi, kalimat-kalimat setelah kalimat selalu terjadi kemacetan di Jakarta hanya berfungsi sebagai pelengkap atau penjelas dari kalimat utama yang ada. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini merupakan contoh paragraf dengan ide pokok atau inti kalimat berada di akhir paragraf. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu anak didik memasuki pendidikan formal, pendidikan bahasa Indonesia secara metodologis dan sistematis bukanlah merupakan halangan baginya untuk memperluas dan memantapkan bahasa daerah. Setelah anak didik meninggalkan kelas, ia kembali mempergunakan bahasa daerah dengan teman-temannya atau orang tuanya. Ia merasa lebih intim dengan bahasa daerah. Jam sekolah hanya berlangsung selama beberapa jam, baik waktu istirahat ataupun di antara jam-jam pelajaran.
Unsur-unsur bahasa daerah tetap digunakan. Tambah lagi, jika sekolah itu bersifat homogen dan gurunya penutur asli bahasa daerah itu. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan pengetahuan si anak terhadap bahasa daerahnya akan tetap maju. Jadi perhatikan, ide pokok dari paragraf tersebut adalah faktor-faktor inilah yang menyebabkan pengetahuan si anak terhadap bahasa daerahnya akan tetap maju. Jadi, semua kalimat dari awal paragraf hingga pertengahan paragraf itu merupakan imbuhan atau kalimat pendukung untuk kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Selanjutnya kita menuju ke materi yang kedua, yaitu unsur rupa dalam karya dekoratif. Ada beberapa unsur rupa dalam karya dekoratif ini, yaitu yang pertama ada titik, lalu yang kedua ada garis, yang ketiga ada ruang, keempat ada bidang, selanjutnya ada bentuk, selanjutnya ada warna, lalu ada gelap terang, dan terakhir ada tekstur. Jadi untuk membuat sebuah karya dekoratif, kita perlu untuk membuatnya dengan menyatukan beberapa unsur-unsur yang telah saya sebutkan tadi. Contohnya seperti saat kita membuat vas bunga. Saat membuat gambar vas bunga, kita akan menggabungkan garis, ada titik, ada bidang, ada warna, dan juga ada gelap terang. Selanjutnya kita menuju ke materi yang ketiga, yaitu tentang keliling bangun datar. Apa sih keliling bangun datar itu? Mari kita lihat bersama-sama. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Jadi, jika kita ingin mencari keliling sebuah bangun datar, maka kita harus menjumlahkan panjang-panjang sisi yang ada pada bangun tersebut. Langsung saja kita menuju ke contohnya ya. Di sini ada soal, ada kain A dan kain B. Berapakah keliling bangun datar di samping? Kita langsung saja coba mengerjakan yang A. Kita akan hitung keliling itu dengan cara kita hitung dari sisi bawah, lalu ke sisi kanan, lalu kita hitung sisi atasnya, lalu kita hitung sisi kiri, lalu kita jumlahkan. Kita hitung dari sisi bawah, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan persegi, lalu di sisi kanan ada 1, 2, ada 2 satuan persegi, lalu di sisi atas ada 1, 2, 3, 4, ada 4 satuan persegi, lalu di sisi kiri ada 1, 2, ada 2 satuan persegi. Maka jika dijumlahkan 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2 sama dengan 10. Jadi keliling bangun di atas atau kain A adalah 10 satuan persegi. Lanjut kita hitung yang kain B. Kita hitungnya sama seperti yang kain A. Kita hitung dari sisi bawah, sisi kanan, sisi atas, lalu ke sisi kiri. Di sisi bawah ada 1, 2, 3, 4. Sisi kanan ada 1, 2, 3, 4. Lalu di sisi atas 1, 2, 3, 4. Dan di sisi kiri ada 1, 2, 3, 4. Dan jika dijumlahkan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Selanjutnya, Usbel punya satu contoh lagi, itu jika bangun datarnya tidak utuh. Seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Contohnya seperti bisa kita lihat bersama-sama, bangun datar tersebut tidaklah utuh.
tapi cara menghitung kelilingnya tetap sama. Mari kita coba hitung dari sisi yang bawah. Ada 1, 2, 3. Ada 3 satuan persegi. Lalu kita tambah sisi yang kanan. Ada 1, 2, 3. Ada 3 satuan persegi. Lalu kita tambahkan sisi yang atas. Ada 1, 2, 3. Ada 3 satuan persegi juga. Lalu kita tambahkan sisi yang kiri. Ada 1, 2, 3. Tetap ada 3. Jadi jika kita hitung, maka 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Jadi keliling dari bangun datar di atas adalah 12 satuan persegi. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.